Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Al-Muwafaqat yang ditulis oleh Asy-Syatibi itu menjelaskan tentang rambu-rambu dalam beragama. Ibaratnya begini Pak, kita dalam beragama ini kan seperti melakukan sebuah perjalanan. Dalam melakukan perjalanan kita itu butuh bekal, sehingga agar bisa sampai pada tujuan dalam kondisi selamat, maka kita harus memenuhi bekal itu. Yang jadi pertanyaan, siapa yang harus memenuhi bekal perjalanan kaum muslimin ini? Jawabannya adalah unsur dari umat itu sendiri. Sehingga kalau di antara umat ini tidak ada unsur yang bisa memenuhi bekal itu, maka status fardu kifayah ini belum berakhir. Kenapa harus berasal dari umat? Karena umat Islam tidak boleh membutuhkan orang lain, apalagi dalam masalah agama. Sehingga tidak boleh sumber agama, bekal dalam masalah agama itu diambilkan dari umat yang lain. Apabila sumber masalah agama diambilkan dari umat yang lain, yang terjadi adalah penyimpangan dan kesesatan. Contoh sederhana, pada waktu kejadian filsafat Yunani itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, dan itu jadi proyek negara, maka kemudian banyak sekali perpustakaan kaum muslimin yang terisi dengan ilmu-ilmu filsafat. Sejak saat itu ada sebagian orang yang punya ketertarikan belajar ilmu filsafat. Sebenarnya belajar ilmu filsafat hanya dalam kondisi untuk membangun pemikiran urusan dunia, misalnya biologi atau kedokteran, itu mungkin nggak begitu berpengaruh. Tapi sangat disayangkan, ternyata sebagian orang yang tidak bertanggung jawab menggunakan referensi filsafat itu untuk merancang ideologi, sehingga mereka membuat tentang teori berakidah berdasarkan ilmu filsafat. Maka sejak munculnya ilmu kalam di tengah kaum muslimin, umat Islam terpecah menjadi banyak sekali sekte-sekte Pak. Sehingga kita kenal ada Mu'tazilah, ada sekte Ahlul Kalam, Maturidiyah, ada sekte apa lagi, dan aneka sekte-sekte yang lainnya, Karomiyah dan seterusnya. Karena kalau kita perhatikan, munculnya sekte di kalangan kaum muslimin itu kan disebabkan karena dua latar belakang. Pertama karena latar belakang politik, yang kedua karena latar belakang pemikiran. Nah, munculnya sekte karena latar belakang pemikiran itu berangkat dari kehadiran ilmu kalam yang dijadikan sebagai referensi dalam masalah akidah. Di saat kaum muslimin mereka mengambil akidah bukan dari kaum muslimin sendiri, tapi dari luar, yang terjadi apa? Ya munculnya tadi aneka ilmu kalam dan aneka sekte-sekte yang tersebar di masyarakat. Maka seharusnya yang bisa menghadirkan kebutuhan kaum muslimin adalah unsur kaum muslimin itu sendiri. Kalau nggak bisa, ini fardu kifayah yang belum gugur, dan kebutuhan umat itu selalu berkembang. Butuh untuk ada orang yang mau memberikan jawaban. Sebagai contoh sederhana, saya yakin ya, masyarakat muslim Lamongan yang punya masalah soal warisan banyak nggak Pak? Banyak ya, banyak. Dan banyak di antara mereka yang bingung, saya harus tanya kepada siapa? Saya harus konsultasi kepada siapa? Di mana saya harus belajar materi seperti ini? Kalau seluruh kaum muslimin di daerah itu semuanya acuh dan tidak punya perhatian dalam masalah ini, sehingga nggak ada satupun yang mau ngasih jawaban. Saya nggak ngerti dan dia nggak mau belajar. Seluruh tokoh agama di sini nggak ada satupun yang mau nyentuh bab masalah warisan. Mungkin karena pertimbangan rumit Mas, sulit, nyangkut hitungan, saya nggak ngerti. Akhirnya ilmu itu ditinggalkan. Maka fardu kifayah ini nggak gugur. Sak Lamongan dosa kabeh Pak. Sebab kebutuhan umat di bagian ini belum terpenuhi. Dan masih banyak Pak yang seperti itu di hampir semua kebutuhan masyarakat. Andaikan di satu daerah tertentu, misalnya bab masalah fikih muamalah, nggak ada satupun yang ngerti. Padahal mereka bertransaksi, mereka melakukan interaksi jual beli, dan nggak ada satupun yang bisa menjawab masalah-masalah yang mereka hadapi. Maka bisa jadi satu wilayah itu semuanya berdosa. Oleh karena itu jamaah, kehadiran orang yang bisa menjawab masalah itu adalah kebutuhan yang statusnya fardu kifayah. Hadirnya orang ini berarti telah memenuhi kebutuhan umat. Nah, kita masih banyak yang kurang Pak di bagian itu. Barangkali di antara Bapak Ibu punya pemikiran, saya berharap semoga salah satu di antara keturunan saya bisa hadir untuk memenuhi kebutuhan umat yang kurang. Karena mereka sedang melakukan perjalanan jauh, bekal ini nggak ada, barangkali generasi saat ini belum ada, semoga generasi di bawah saya ada. Kalau Anda punya peran untuk menjadikan anak Anda hadir di sana, berarti insya Allah apa yang Anda lakukan telah
mewakafkan itu anak untuk kegiatan umat. Contoh wakaf anak itu seperti yang pernah dilakukan oleh siapa? Maryam. Seperti yang pernah dilakukan oleh ibunda Maryam. Waktu istrinya Imran, beliau hamil, Allah menyebutkan tentang bagaimana nazar beliau. Idz qalat imra'atu Imran, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ingatlah ketika istrinya Imran mengatakan, ya Allah, aku bernazar apa yang ada dalam kandunganku muharraran. Muharraran bermakna mustaqillan, khalisan, artinya merdeka. Aku bernazar anakku ini akan menjadi anak yang merdeka, tidak diberi beban untuk urusan dunia. Jadi beliau ingin anaknya ini kalau lahir nanti 100% untuk kepentingan agama. Tidak disuruh bekerja, orang tua nggak dapat manfaat dari anak ini sedikit pun nggak apa-apa. Yang penting pokoknya anak ini nanti semuanya kegiatannya untuk kepentingan agama. Inilah orang yang wakaf anak. Pernah nggak di antara kita yang wakaf anak, Pak? Pernah, Pak? Enggak ya? Semua orang tua berharap gimana? Agar nanti dia bisa mendapatkan manfaat dari anaknya. Tapi bagaimana yang terjadi ketika ada orang tua yang dia sama sekali tidak punya keinginan, anak saya tidak ngasih manfaat ke saya dalam bentuk materi, nggak apa-apa. Yang penting dia bermanfaat 100% untuk agama. Itulah nadarnya istrinya Imran dengan harapan anaknya ini nanti 100% bekerja untuk agama. Begitu lahir, ternyata yang lahir perempuan. Maka dia mengatakan, Rabbi inni wada'tuha unsa. Ya Allah, aku melahirkan anak perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha. Dan Allah Maha tahu apa yang telah dia lahirkan, sementara laki dan perempuan itu tidak sama. Maryam ketika lahir atau istrinya Imran ketika melahirkan anak perempuan, beliau merasa sebenarnya saya berharap anak laki-laki. Karena kalau laki-laki gerakannya lebih maksimal, aktivitasnya lebih maksimal, sehingga kalau diwakafkan untuk agama semoga nanti bisa lebih maksimal. Ternyata yang lahir anak perempuan. Dan Allah takdirkan yang lahir anak perempuan. Karena ini akan menjadi calon munculnya satu kejadian istimewa di muka bumi yang belum pernah ada sebelumnya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan Maryam sebagai tanda kuasa Allah. Dengan lahirnya apa? Seorang anak tanpa bapak. Sehingga Allah munculkan dari manusia yang pernah dinazarkan oleh ibunya untuk agama. Ini peran yang luar biasa dari orang tua, sampai dia ingin melepaskan anak itu 100% full untuk kegiatan memberikan pendidikan bagi umat. Kita mungkin tidak bisa seperti itu. Maka kalau kita berbicara tentang bagaimana agar saya punya pahala dari anak saya, kalau jenengan punya anak dan masih punya harapan semoga nanti anak saya bisa ngasih materi ke saya, ya nambah-nambahi uang saku bagi orang tuanya, nambah-nambahi pendapatan ketika orang tuanya sudah di usia pensiun. Kadang kan orang tua itu berpikir ya, nanti di usia sekian iso aku wis ora usah nyambut gawe, wis dicukupi karo anak. Ngeten nggih, Mbak? Betul kayak gitu. Bayangan orang tua seperti itu, Pak ya. Sehingga dia berharap semoga nanti anaknya bisa memberikan kecukupan materi kepada dirinya. Umumnya orang tua seperti itu. Makanya orang tua ketika mendidik anaknya itu akan diproyeksikan di mana kira-kira anak ini bisa bekerja dengan penghasilan yang banyak, biar nanti cukup untuk memenuhi kebutuhan di samping keluarganya juga kebutuhan orang tuanya. Sehingga orang tua masih punya harapan ini anak memberikan manfaat bagi dirinya secara materi. Jarang di antara kita yang punya pikiran bagaimana agar anak saya ini bermanfaat 100% untuk umat, gak ngasih manfaat kepada diri saya gak apa-apa. Yang penting dia bermanfaat bagi umat. Bahkan tidak hanya itu, di antara kita punya bayangan apa yang saya keluarkan sebagai biaya SPP, uang masuk, uang gedung dan seterusnya, itu dianggap investasi. Semoga nanti setelah ini saya bisa mendapatkan lebih gede daripada apa yang saya keluarkan. Akhirnya jamaah, peran kita terhadap masalah pendidikan anak kadang nyun sewu gak ikhlas 100%. Kita masih punya harapan semoga nanti ini anak memberikan materi kembali kepada kita. Akhirnya anak yang mungkin kita harapkan nanti kamu jadi tokoh, saya taruh di sini, weh terserah sekolah. Weh butuh apa, kau tak bayar. Dia nggak punya peran sama sekali dalam masalah pendidikan anak. Lah kalau kayak gini caranya, dari mana dia bisa berharap anak ini akan memberikan manfaat bagi umat? Maka mulai saat ini barangkali kita bisa mengarahkan untuk diri saya sendiri dan jamaah sekalian. Pertama berkaitan dengan masalah
niat mendidik anak. Niat mendidik anak ini perlu kita luruskan. Apakah kita masih punya harapan agar anak ini nanti ketika besar ngasih keuntungan materi kepada kita ataukah tidak? Yang kedua berkaitan dengan masalah peran. Saya punya peran berapa persen untuk menjadikan anak ini sebagai salah satu yang nanti memenuhi kebutuhan masyarakat. Misalnya kita akan jadikan sebagai orang yang paham masalah fikih atau paham masalah akidah, sehingga apa yang menjadi kebutuhan masyarakat bisa terjawab melalui anak ini. Saya punya peran berapa persen di situ. Jika demikian yang sudah kita pikirkan, yang sudah kita rancang, semoga nanti ketika anak itu jadi, ada tabungan pahala yang bisa kita dapatkan. Dan Bapak Ibu, semua orang besar yang ada di sekitar kita, barangkali mereka tidak pernah berpikir kalau ternyata mereka menjadi orang besar. Imam Syafi'i kecil, mungkin ibunya nggak pernah berpikir kalau ternyata ilmunya akan sampai di Indonesia. Imam Ahmad ketika kecil, mungkin ibunya juga nggak sampai berpikir kalau nanti beliau akan menjadi ulama kibar dalam masalah hadis. Demikian pula Syalbani kecil, mungkin beliau juga tidak akan pernah berpikir kalau nanti ternyata beliau menjadi ulama hadis yang karyanya menyebar di semua daerah. Barangkali anak kita juga seperti itu. Anak kita yang saat ini masuk di Zakiyah, yang baru saja diajari surat Al-Fatihah, baru diajari surat Al-Asr, baru diajari Juz Amma, mungkin di antara mereka ini ada calon orang besar yang kita tidak tahu. Dari bibit-bibit itulah kita menaruh harapan besar. Saya berharap dia ngasih manfaat bagi umat, walaupun tidak ngasih manfaat materi bagi orang tuanya. Berarti kita sudah ikhlas anak itu berkhidmat bagi masyarakat. Wallahu ta'ala alam. Ya, mungkin barangkali ada di antara kita yang berpikir ketakutan terkait masa depan. Terus nanti tua saya bagaimana? Kalau anak saya full berkhidmat untuk umat, sementara saya tidak mendapatkan keuntungan materi dari anak saya. Kalau kita berbicara masalah materi, Pak, siapapun makhluk yang hidup di muka bumi ini dijamin rizkinya oleh Allah. Sampai kapan? Sampai mati. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang bergerak di muka bumi ini kecuali yang jamin rizkinya adalah Allah. Illa 'alallahi rizquha. Allah yang menjamin rizkinya. Jangankan manusia, makhluk yang berakal, makhluk yang tidak berakal seperti binatang, Allah yang menjamin rizkinya. Sehingga kita semuanya rizkinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus bagaimana dengan saya ketika anak saya sudah tidak memberikan keuntungan materi bagi saya? Siapa yang nanti akan menjamin rezeki saya? Bukan anak bapak, tapi Allah. Dan rezeki itu datang dari arah manapun yang kadang kita tidak perhitungkan. Maka yang lebih penting untuk kita yakini di sini adalah, sudahlah, kalau memang ini saya berikan untuk umat, insya Allah untuk masalah kecukupan diri saya, Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan memenuhi. Saya tawakal kepada Allah. Itu contoh prinsip yang pernah dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi pada waktu Abu Bakar As-Siddiq mensedekahkan seluruh hartanya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, "Apa yang kau tinggalkan untuk istri dan anakmu?" Apa jawab Abu Bakar? Allah dan Rasulnya. Maksudnya bagaimana? Tawakal kepada Allah, insya Allah akan ada gantinya. Sehingga saya bertawakal kepada Allah dan pesan untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka enggak mungkin orang yang sudah tawakal kepada Allah dan berusaha untuk membela Rasulullah akan ditinggalkan dan tidak dicukupi oleh Allah. Itu yang dimaksud dengan apa yang menjadi jawaban Abu Bakar ketika ditanya oleh Rasulullah SAW. Beda dengan Umar. Umar pada waktu menyerahkan hartanya kepada Rasulullah SAW ditanya, "Kan ma abqaita li ahlik?" Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Umar menjawab, "Mithlaha," semisal dengan ini. Berarti yang dikeluarkan berapa? Setengahnya. Setengah ditinggal di rumah, setengah untuk kegiatan fisabilillah. Abu Bakar ketika ditanya, "Ma abqaita li ahlik?" Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Allah dan Rasulnya. Artinya beliau menanamkan tawakal dulu pada Allah dan menanamkan prinsip bahwasanya kalau kita membela Rasulullah SAW gak mungkin akan disia-siakan oleh Allah. Nah dengan demikian kalau kita punya tawakal yang tinggi, insya Allah akan Allah cukupi. Ini berkaitan dengan masalah akidah terkait rezeki. Yang kedua Pak, bahwa apabila seorang anak itu berkhidmat bagi umat, Anda tetap berhak untuk meminta sesuatu dari anak. Sehingga bukan berarti kemudian 100% si anak ini tidak ngasih sesuatu kepada orang tuanya. Sehebat-hebatnya orang itu berkhidmat bagi umat, pasti dia nanti akan memberikan sesuatu bagi orang tuanya. Sehingga di posisi ini Anda tidak kehilangan 100%. Beda dengan apa yang dialami oleh Ibunda Maryam. Karena Anda tidak sedang menadarkan anak Anda
untuk 100% full bagi agama. Anda bisa minta kepada mereka, ya kalau bisa nanti Bapak dikirimi sekian, atau minta sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Insya Allah anak yang berbakti akan tetap memberi, walaupun bisa jadi tidak sebanyak yang dilakukan oleh mereka yang kerja di Pertamina atau yang kerja di daerah-daerah yang perusahaan-perusahaan yang gajinya gede. Tapi insya Allah ini anak tetap akan perhatian kepada orang tuanya semampu yang bisa mereka jangkau. Wallahu alam. Jadi ini dalam rangka menghilangkan kekhawatiran. Pertama, bangun keyakinan tawakal, dan yang kedua, Anda masih punya hak untuk mengambil sebagian materi dari anak. Wallahu a'lam. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah tadi yang disampaikan sangat bagus sekali, terutama tadi beliau mungkin jarang sekali kita dengar istilah mewakafkan anak. Mewakafkan anak untuk berkhidmat kepada umat. Dan yang disampaikan beliau tadi sejalan dengan surat Yasin ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuh." Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang mati. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami catat apa saja yang mereka lakukan, dan kami catat pula bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Jadi menurut surat Yasin ayat 12 kita diajari bahwa yang ditulis itu tidak hanya amalan kita waktu di dunia ini, ya. Kami tulis apa-apa yang mereka kerjakan, wa atharohum, dan kami tulis pula apa-apa yang mereka tinggalkan. Jadi kalau kulolan panjenengan sedaya sampun sedo, itu jangan dikira polpen catatan itu mandek, karena yang dicatat bukan ketika kita masih hidup saja. Ada kelanjutannya, wa atharohum, dan kami catat pula bekas-bekas yang ditinggalkan, asarnya, peninggalannya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ayat ini dalam salah satu sabdanya, sab'un, ada 7 hal, yajri lil abdi ajruhunna ba'da mautihi wa huwa fi qabrihi. Kata Kanjeng Nabi Muhammad, ada 7 hal yang terus pahalanya mengalir meskipun orangnya sudah wafat. Salah satunya dari 7 hal ini, kata Nabi, adalah taroka waladan solihan, meninggalkan anak yang soleh. Yaitu Pak, jadi kita mungkin sudah wafat, tulang belulang kita mungkin sudah remuk, kain kafan kita sudah hilang atau terkoyak, tapi ketika kita ninggalkan anak soleh, berkhidmat kepada umat, anak kita yang bermanfaat untuk diri sendiri saja, kita dapat pahala Pak. Anak kita sholat, kita dihitung dapat pahala, karena itu peninggalan kita. Anak kita melakukan kebaikan yang itu sifatnya bukan menular ke orang lain, itu saja kita sudah dicatat pahala. Lalu bagaimana kita tinggalkan anak yang anak kita ini bisa menularkan kebaikan kepada orang lain? Itu tadi yang diistilahkan oleh beliau, mewakafkan anak. Ini luar biasa pahalanya. Maka kita siapkan mulai sekarang bahwa anak kita itu aset kita yang sesungguhnya.